Dalam uji potensi kali ini kita laksanakan dengan dua metode. Metode pertama itu observasi langsung itu yang akan kalian laksanakan sekarang hari ini, dan yang kedua adalah tes tulis. Nanti insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin semuanya peserta. Yang pertama ini kita berdoa Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Surya Bistewan dari 12 Teknik Otomasi Mesin 2. Saya di sini akan menjelaskan komponen yang ada di pintu panel ini. Di pintu panel ini ada lampu indikator RST, buzzer, start watchdog, selektor 1 liter, selektor 2 gerbang, dan stop watchdog. Di sini ada PB emergency. Lanjut ke dalam, di sini ada MCB 3 pasa, misalnya 2 MCB 1 pasa. Di sini ada hub, PLC, ada kontaktor besatornya, dan di sini ada 3 buah relay. Di sini ada PSU. Di sini ada PFD motor 3 pasa beserta listrik dan 2 limit switch. Di sini ada 200 box berisi proximity ultrasonic. Di sini ada fotosensor beserta selektor. Di sini ada 200 berisi 3 PB forward, reverse, dan juga stop. Jadi di sini di lifter itu terdapat ada air service unit, 1 200 box berisi 2 PB auto manual. Di sini ada 1/5/2 single solenoid. Di sini ada 1/5/2 double solenoid, dan di sini ada silinder double action. Di sini ada silinder 2 double action. Di sini ada limit switch 2S1, 1S2, 2S1, 1S2, dan di sini ada 1S1. Di sini ada ketika pengen gerbang berjalan, sebagai start watchdog ditekan, mengirimkan sinyal ke PLC, dan PLC mengirimkan outputan ke PFD. PFD akan menggerakkan motor 3 pasa ini sampai menyentuh arus atas. Pergerakannya dengan cara juga cara manual. Selektor pertama dipindahkan ke manual. Di sini ada reverse untuk ke atas. Stop. Mundur lagi. Emergency. Lepasin. Kembali dicoba untuk lifter barang. Pertama menyalakan turbo. Berada di selektornya, berada di auto. Dan untuk lifter barang dari S2 menyentuh 2S2, dan juga di S1 menyentuh 2S1. Dan juga ada cara manual. Ini step by step ya, dari 1S1 menyala untuk mengirimkan sinyal ke 1S2, dan
2S1 mengirimkan sinyal ke 2S2. Dah? Oke. Jadi kondisi mesin berfungsi baik atau tidak? Berfungsi, Pak. Oke, jadi disclaimernya bahwa fungsi mesin baik ya. Ya. Nah, nanti kita akan kasih gangguan, tolong diperbaiki seperti semula lagi. Siap? Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Muhammad Rizky, kelas 12 Otomasi Industri 2. Dari kelompok 4 di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sistem kerja pada sistem gate dan listrik barang. Pertama-tama saya akan menyebutkan komponen yang ada dalam pintu panel terlebih dahulu. Di sini ada lampu RST, dua starter switch, command mesin interface, starter switch reverse dan starter switch gerbang. Dan terdapat dua buah push button, start watch loop dan stop watch loop. Adapun tombol emergency yang dilengkapi dengan buzzer dan lampu emergency. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen yang ada dalam board panel. Di sini ada satu buah MCB 3 pasa dan dua buah MCB 1 pasa, hub, PAC, kontaktor starternya, 3 buah relay dan power supply. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen yang ada dalam sistem gerbang. Di sini ada PFD, frekuensi variable drive, motor 3 pasa, lead screw yang disimulasikan sebagai gerbang, yang terdapat dua LS, RSA dan LSB. Di sini ada sensor kartu, satu sensor, reflektor, dan 3 buah push button. Start forward, reverse, dan push button stop. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen yang ada dalam listrik barang. Di sini ada air service unit, 2 buah push button, auto dan manual, valve 5/2 double solenoid, single solenoid 5/2, valve 5/2. Dan terdapat 2 buah silinder, silinder A dan silinder B, yang terdapat 4 buah limit switch, 1 S1, 1 S2, 2 S1, 2 S2. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kerja gerbang terlebih dahulu. Langkah pertama kita harus menyalakan PFD dengan menekan push button start watch loop, dan yang dimana akan memberikan sinyal ke dalam PAC dan PAC akan memberikan sinyal ke dalam PFD. Ketika PFD sudah bertulisan ready, maka sistem gate siap digunakan. Kita akan mencoba dengan mode manual terlebih dahulu. Pastikan starter pada mode manual. Ketika kita ingin membuka gerbang, maka kita bisa menekan push button reverse yang akan memberikan sinyal kepada PAC, dan PAC akan memberi outputan kepada PFD sehingga motor 3 pasa bergerak secara reverse atau pintu gerbang bergerak naik hingga menyentuh RSA. Dan ketika kita ingin menutup gerbang kembali, maka kita bisa menekan push button forward yang dimana akan memberikan sinyal ke dalam PAC, dan PAC akan memberikan outputan kepada PFD sehingga motor 3 pasa bergerak secara forward dan pintu gerbang bergerak turun hingga menyentuh LSB. Dan ketika kita ingin mematikan sistem, kita bisa menekan push button stop yang dimana dalam keadaan bergerak kita bisa mematikan sistem, dalam keadaan forward atau reverse kita bisa mematikan sistem. Selanjutnya saya akan mencoba dengan mode auto. Ketika sensor kartu mendeteksi adanya kartu, maka sensor akan memberikan sinyal ke dalam PAC, dan PAC akan memberikan outputan kepada PFD sehingga motor 3 pasa bergerak secara reverse dan pintu gerbang bergerak naik hingga menyentuh RSA. Dan ketika foto sensor sudah tidak mengetahui objek atau mobil, maka foto sensor akan memberikan sinyal ke dalam PAC, dan PAC akan memberikan sinyal ke dalam PFD sehingga motor 3 pasa bergerak secara forward dan pintu gerbang bergerak turun hingga menyentuh LSB. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen sistem. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem kerja pada listrik barang. Kita akan mencoba dengan mode auto dulu. Pastikan sektor pada mode auto dan angin sudah menyala. Ketika push button auto ditekan, maka push button akan memberikan sinyal ke dalam PAC, dan PAC akan memberikan sinyal ke dalam relay yang akan mengakibatkan 1M1 aktif sehingga silinder A bergerak maju hingga menyentuh 1S2. Dan ketika 1S2 tertekan, maka 2M1 akan aktif dan
silinder B akan bergerak maju hingga menyentuh 2S2. Dan ketika 2S2 aktif, maka 2M1 akan mati sehingga silinder B bergerak mundur hingga menyentuh 2S2 dan 2S1. Dan ketika 2S1 tertekan, maka akan mengakibatkan 1M1 mati dan 1M2 menyala, yang mengakibatkan silinder A bergerak mundur dan menyelesaikan satu siklus. Dan ketika selanjutnya saya akan mencoba dengan mode manual. Pastikan server pada mode manual. Ketika push button manual ditekan, maka push button akan memberikan sinyal ke dalam PLC, dan PLC akan memberikan sinyal ke dalam relay, dan relay akan mengaktifkan 1M1 yang sehingga silinder A bergerak maju hingga menyentuh 1S2. Ini sama saja sistem kerjanya, namun push button manual dilakukan secara step by step. Izin mendemonstrasikannya Pak, izin menyalakan sumber terlebih dahulu. Izin menyalakan sumber ada Pak. Kita akan mencoba dengan sistem gerbang terlebih dahulu. Kita menyalakan Febri terlebih dahulu. Ketika Febri sudah ready, maka digunakan. Kita akan mencoba dengan mode auto. Pastikan server pada mode auto. Ketika coba dengan manual Pak. Kita coba menutup kembali. Stop. Naik. Turun. Emergency. Selanjutnya saya akan mencoba sistem filter. Kita coba dengan mode auto terlebih dahulu. Sekarang ini sudah menyala. Kita coba lagi. Kita coba dengan mode manual. Sudah Pak. Yes. Presentasi yang saya berikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, jadi disclaimer, mesin berfungsi baik atau tidak? Baik Pak. Baik, oke, nanti kita akan beri gangguan. Nanti Anda tolong perbaiki hingga seperti sekarang. Siap? Siap Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bapak. Saya di kelas 12 Atin 1. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem lifter ban gerbang dan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan. Pertama-tama saya akan mulai dari komponen terlebih dahulu. Di sini ada 3 lampu indikator RST, dan di sini ada lampu emergency, ada HMI, ada buzzer, dan di sini ada selector switch lifter, dan di sini ada star watchdog, dan di sini ada selector switch gerbang. Dan di sini ada stop watchdog, dan di sini push button emergency. Dan di dalamnya ada satu buah MCB 3 pasa, ada 2 buah MCB 1 pasa, ada hub, ada power supply unit, ada kontaktor beservator, dan 3 buah relay, dan 1 buah PLC. Dan di sini ada 1 buah BFD, ada 1 buah motor 3 pasa, ada lead screw beserta 2 buah limit switch, ada limit switch atas dan limit switch bawah. Dan di sini ada sensor kartu, di sini ada foto sensor, dan di sini ada reflektor, dan di sini ada 3 buah push button, ada push button forward, ada push button reverse, dan push button stop.
Dan di sini ada air service unit, di sini ada dua buah push button, ada push button auto dan push button manual. Dan di sini ada valve 5/2 single solenoid dan di sini ada silinder 2A. Di sini ada valve 5/2 double solenoid dan silinder 1A. Dan di sini ada 4 buah limit switch, ada limit switch 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Ini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem gerbang terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan dari mode auto terlebih dahulu. Pastikan selector berada di mode auto. Pertama-tama kita harus menekan push button start waktu terlebih dahulu untuk menyalakan VFD, dan apabila VFD bertulisan ready maka sistem siap dijalankan. Ketika sensor kartu mendeteksi kartu, maka sensor kartu akan memberikan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengolah dan memberikan outputan pada VFD sehingga motor akan bergerak secara reverse sampai menyentuh LS atas. Dan ketika fotosensor sudah mendeteksi mobil masuk sepenuhnya, maka fotosensor akan memberikan sinyal kepada PLC dan PLC akan memberikan outputan kepada VFD sehingga motor akan bergerak secara forward. Dan sini saya akan menjelaskan dari mode manual. Ketika kita menekan push button forward, maka push button forward akan memberikan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengolah dan memberikan outputan kepada VFD dan motor akan bergerak secara forward. Dan apabila kita menekan push button reverse, maka push button reverse akan memberikan sinyal kepada PLC akan mengolah dan memberikan outputan kepada VFD sehingga motor akan bergerak secara reverse. Dan apabila kita menekan push button stop, maka push button stop akan memberikan sinyal kepada PLC dan PLC akan memberhentikan gerakan reverse maupun forward yang sedang dijalankan. Dan di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem lifter barang. Saya akan menjelaskan dari mode auto terlebih dahulu. Pastikan selector berada dalam mode auto. Ketika push button auto ditekan, maka push button auto akan memberikan sinyal kepada PLC akan mengolah dan memberikan outputan kepada relay yang mengakibatkan 1M1 aktif dan silinder 1A akan maju sampai menyentuh limit switch 1S2. Dan apabila limit switch 1S2 tertekan, maka akan mengakibatkan 2S1 aktif, maka silinder akan maju sampai menyentuh 2S2. Dan apabila limit switch 2S2 tertekan, maka 2S1 akan mati sehingga limit switch akan mundur sampai menyentuh 2S1. Dan apabila limit switch 2S1 tertekan, maka akan mengakibatkan 1M2 aktif dan 1M1 mati sehingga silinder 1A akan mundur sampai menyentuh limit switch 1S1. Dan sini saya akan menjelaskan dari mode manual. Dan apabila kita menekan push button manual, maka push button manual akan memberikan sinyal kepada PLC dan PLC akan mengolah dan memberikan outputan kepada relay sehingga yang mengakibatkan 1M1 aktif dan silinder 1A akan maju sampai menyentuh limit switch 1S2. Dan apabila kita ingin melanjutkan gerakan, maka kita harus menekan push button manual lagi sampai siklus selesai. Di sini saya akan mendemonstrasikannya, Pak. Jangan nyalakan sumber. Saya akan mendemonstrasikan dari sistem gerbang terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba dari mode auto. Pastikan sensor di auto. Emergency. Oke. Ini saya akan coba mode manual, Pak. Saya coba di manual. Stop. Naik. Turun langsung. Oke, stop. Oke. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan dari sistem lifter, Pak. Saya coba dari mode auto terlebih dahulu. Saya akan coba dari mode manual.
sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disclaimer, mesinnya dalam kondisi baik atau tidak? Baik Pak. Baik ya, jadi nanti kita akan beri gangguan. Tolong dicari gangguannya, diperbaiki sehingga seperti semula. Siap? Siap Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Weda Latifah dari kelas 12 Teknik Otomasi Industri 1 kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sistem lifter barang dan sistem gerbang otomatis. Dimulai dari menyebutkan komponen dari pintu panel terlebih dahulu. Di sini ada 3 indikator lampu RST, ada HMI Human Machine Interface, ada indikator emergensi. Yang pertama ada buzzer, ada lampu emergensi, dan di sini ada 2 selector switch. Dan ada 2 push button, yang pertama start watchdog dan yang kedua stop watchdog. Lalu di sini ada tombol emergensi. Kemudian untuk di dalam panel di sini ada 1 MCB 3 pasa, 2 MCB 1 pasa, 1 hub, 1 PLC dan 1 kontaktor beserta dengan tornya. Di sini ada 3 relay dan 1 PSU power supply unit. Lalu di sini ada VFD, variable frequency drive, ada 1 motor 3 pasa, ada light screw yang dilengkapi dengan 2 limit switch LS atas dan LS bawah. Lalu di sini ada Duradus box yang di dalamnya terdapat sensor proximity. Di sini ada 1 fotosensor, 1 reflektor, dan ada 1 Duradus box yang di dalamnya terdapat 3 push button yaitu forward, reverse, dan stop. Lalu di sini ada 1 air service unit. Di sini ada 1 Duradus box dengan 2 push button yaitu auto, manual, lifter. Lalu di sini ada valve 5/2 single solenoid dan valve 5/2 double solenoid. Lalu ada 2 silinder A dan B double acting. Lalu di sini ada 4 limit switch, 1 S1, 1 S2, 2 S1 dan 2 S2. Lalu di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem lifter terlebih dahulu. Untuk menjalankan sistem lifter, kita harus menyalakan air service unit terlebih dahulu, yang dimana fungsinya untuk memasok angin. Lalu kita harus pastikan selector switch dalam keadaan auto atau manual. Di sini saya akan menjelaskan dalam mode auto terlebih dahulu. Lalu kita tekan push button auto lifter, maka yang akan mengakibatkan akan memberi sinyal ke PLC. PLC akan mengolah data dan memberikan sinyal output ke relay. Relay akan memberikan sinyal yang mengakibatkan valve 5/2 double solenoid yang menyalakan 1 M1 dan mengakibatkan silinder A bergerak maju sampai menyentuh 1 S2. Ketika 1 S2 sudah teraktuasi, 2 M1 akan menyala yang mengakibatkan silinder B bergerak maju sampai menyentuh 2 S2. Ketika 2 S2 sudah teraktuasi, 2 M1 akan mati yang mengakibatkan silinder B bergerak mundur sampai menyentuh 2 S1. Lalu ketika 2 S1 sudah teraktuasi, 1 M2 akan menyala dan 1 M1 akan mati yang mengakibatkan silinder A bergerak mundur sampai menyentuh 1 S1. Lalu dalam mode manual, kita pastikan selector switch ke mode manual. Dalam mode manual, ketika kita menekan push button manual akan memberikan sinyal ke PLC. PLC akan memberikan sinyal output ke relay. Relay akan memberikan sinyal yang mengakibatkan 1 M1 menyala dan silinder A akan bergerak maju sampai menyentuh 1 S2. Berbeda dengan mode lifter, pada mode manual ini tidak akan melanjutkan siklus atau gerakan selanjutnya, karena mode manual ini bergerak secara step by step atau satu persatu. Untuk melanjutkan gerakan selanjutnya, kita bisa menekan push button manual kembali. Lalu untuk prinsip kerja dari gerbang otomatis, di sini kita harus mula-mula untuk menyalakan PFD dengan menekan tombol start watchdog terlebih dahulu sampai PFD dalam keadaan bertuliskan ready, maka sistem siap dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan dalam mode auto terlebih dahulu. Pastikan selector switch ke mode auto. Untuk mode auto, kita harus melihat gerbang mengaktuasi. Di sini gerbang mengaktuasi LS bawah, berarti gerbang dalam keadaan menutup sepenuhnya. Kita akan menaikkan gerbang menggunakan sensor proximity, di mana ketika
kita mentap kartu, maka sensor proximity akan mendeteksi kartu dan memberikan sinyal ke PLC. PLC akan memberikan sinyal output ke PFD yang mengakibatkan motor 3 fasa bergerak secara forward dan gerbang akan bergerak naik sampai menyentuh LS atas atau membuka sepenuhnya. Lalu untuk menurunkan gerbang, di sini kita menggunakan fotosensor dan reflektor, di mana ketika mobil melewati gerbang dan sepenuhnya sudah melewati gerbang, fotosensor sudah tidak mendeteksi ada benda di tengah-tengah, maka fotosensor akan memberikan sinyal ke PLC yang mengakibatkan PLC akan memberikan sinyal output ke PFD yang mengakibatkan motor 3 fasa bergerak secara reverse dan gerbang akan turun atau menutup sampai menyentuh LS bawah. Lalu untuk mode manual, kita harus pastikan selektor ke mode manual. Dalam mode manual, ketika gerbang dalam keadaan menutup atau menyentuh LS bawah, kita bisa menaikkan gerbang menggunakan tombol forward sampai menyentuh LS atas. Lalu untuk menurunkan gerbang, kita bisa menggunakan tombol reverse sampai menyentuh LS bawah. Lalu di sini ada push button stop, di mana kegunaannya untuk memberhentikan gerbang ketika sedang mode operasional. Lalu di sini ada emergency, yang dimana fungsi emergency ini ketika terjadi abnormal atau kerusakan sistem, kita bisa menekan tombol emergency untuk memberhentikan sistem. Lalu di sini ada indikator lampu emergency sebagai indikator lampu yang akan menyala ketika tombol emergency aktif. Lalu di sini ada buzzer sebagai indikator suara yang dimana akan menyala ketika tombol emergency aktif. Lalu di sini ada HMI yang fungsinya sebagai monitoring input output dan sebagai push button digital. Lalu di sini izin Bapak untuk menyalakan sumber. Izin untuk membuktikan sistem lifter barang terlebih dahulu. Izin menyalakan angin. Di sini saya akan membuktikan di mode manual terlebih dahulu. Pastikan selektor switch ke mode manual. Kita juga bisa memonitoring di HMI. Lalu di sini saya akan membuktikan pada mode auto. Pastikan selektor switch ke mode auto, lalu kita pindah menu ke lifter auto. Lalu di sini saya akan membuktikan sistem gerbang otomatis. Dimulai dari mode auto terlebih dahulu. Kita harus menyalakan Star Watchdog terlebih dahulu atau menyalakan PFD menggunakan Star Watchdog sampai bertuliskan ready. Lalu di sini kita ke menu gerbang otomatis auto dan pastikan selektor ke mode auto. Di sini terdeteksi mengaktuasi LS bawah, berarti kita bisa menaikkan gerbang. Kita akan menggunakan fotosensor dan reflektor. Lalu di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan dalam mode manual. Kita pastikan selektor switch ke mode manual dan kita ganti dari HMI ke menu manual. Terdeteksi di sini gerbang mengaktuasi LS bawah, maka kita akan menaikkan gerbang menggunakan push button forward. Stop. Turunkan. Stop. Naikkan. Emergency. Lepasin. Turunkan dari HMI. Oke.
Itunya diturunin. Ini ya. Ya. Oke. Udah, terima kasih. Ya. Jadi ini kondisi mesinnya baik atau tidak? Baik. Baik ya. Jadi nanti kita akan beri gangguan dan tolong dibenarkan, diperbaiki supaya menjadi fungsinya sesuai dengan semula. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Nah, kita disclaimer sama-sama ya. Tadi kondisi awalnya gimana? Baik ya. Oke. Nah, ini sudah kita ganggu. Nanti kita akan perlihatkan benar nggak mesinnya sudah terganggu atau tidak. Nah, kita akan diperlihatkan seorang-seorang dulu ya. Kalau tadi kan mulainya dari kiri ya, dari Surya, kita akan pindah ke Rani. Sok. Silahkan Ran, powernya dinyalakan Ran. Oh. Oke. Lifter dulu. Ya. Silakan. Oh. Gimana? Ada gangguan. Gangguan. Ya. Karena Silinder B langsung bergerak maju. Harusnya? sebelum ditekan. Sebelumnya harus menekan push button terlebih dahulu. Oke. Jadi harusnya A dulu ya, baru Ya. B. Oke, jadi ada gangguan ya? Ya. Oke, matiin anginnya. Sekarang ke gerbang otomatis. Oke, dari manual nggak apa, silahkan. Jalan nggak? Tidak. Tidak. Sekarang auto. Jalan tidak? Tidak. Tidak. Tidak ada gangguan ya? Ya. Nah, tolong nanti si gangguannya diperbaiki sehingga nanti lancar kembali seperti semula ya. Ya. Dimatakan sebenarnya. Silakan, Rafa. Dia menyalakan gambar Pak. Yo. Dari batang ini Yo, silakan. dari yang ada manual. Oke. Pak. Jalan nggak? Tidak Pak. Tidak. Auto. Auto. Jalan nggak? Tidak Pak. Anginnya sudah masuk nggak? Tidak Pak. Sudah, matiin lagi anginnya. Oke, sekarang gerbang. Memang langsung dulu ya Pak. Ya. Oke. Pak. Jalan terus? Tidak Pak. Ya, jalan terus. Jalan terus mati ya? Ya. Ah, itu ya. Jadi beda ya? Ya Pak. Ah, beda nih yang sana. Ya, oke, jadi kondisi sekarang Rusak Pak. rusak. Berarti tolong nanti diperbaiki supaya kembali ke semula. Baik, Pak. Oke? Ya. Matiin semuanya. Ya, silakan, Rich. Ya. Oke. Kita coba mengubah. Oke. Oke. Kita coba mengubah. Oke. Tidak Pak. Tidak nyala? Tidak. Oke, sekarang manual. Nah, itu nyala tuh. Ya. Kita coba manual. Stop. Ke tangan Pak. Putarannya ke bawah. Ya. Jadi nutup ke dalam tanah. Ya, Pak. Oh, keren. Nah, berarti kumaha? Rusak Pak. Oke, sekarang yang ngelifter. Kita coba dengan
Jalan? Otomatis Pak. Tidak. Manual? Jalan? Tidak, Pak. Tidak. Jadi mesin kondisinya sekarang gimana? Rusak Pak. Rusak ya. Jadi tolong diperbaiki supaya kembali ke semula. Anginnya dimatikan. Ayo. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Auto. Jalan nggak? Enggak. Sekarang manual. Jalan tapi ke bawah ya? Oh, masuk ke dalam tanah. Tak? Sama, Terus. Lifter. Auto. Jalan lagi nggak? Nggak. Hanya satu kali gerakan. Harusnya satu siklus kan? Jadi rusak. Jadi nanti tolong diperbaiki, dikembalikan ke semula supaya jadi baik lagi. Oke ya, matikan sumbernya. Baik ya. Jadi kita disclaimer bahwa mesin sekarang semuanya dalam kondisi rusak. Nah, jadi tolong nanti diperbaiki. Step-stepnya sudah kita jelaskan waktu pre-assessment ya, waktu kita ngisi asesmen mandiri. Nah itu step-stepnya kalian ikutin semua supaya bisa mengembalikan kondisinya ke semula. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Oke. Berapa? 320 Pak. 320. Berapa? 387 Pak. 387. Berapa? Tak terhingga Pak. Tak terhingga. Oke.
Kalau kelas terakhir kelas Pak Aris 11 nanti 2 sekarang coba bapak SPA kan bapak itu sekitar kayaknya Berapa? 230 Pak. Nah. Berapa? 385. 385. Dulu kan sapar. Seberapa kan? 20 Pak. 20.
0,2. Di sini saya sudah memperbaiki sistem. Kita akan mencoba dari mulai sistem filter barang terlebih dahulu. Ya. Izin menyalakan ini, Pak. Kita akan menjalankan dalam mode manual terlebih dahulu. Kita pastikan selector switch di mode manual. Lalu kita akan mencoba di mode auto. Pastikan selector switch di mode auto. Lalu di sini saya akan Di HMI. di HMI ke menu filter barang, mode auto. Oke. Manual. Nggak usah. Nggak usah. Lalu di sini saya akan mencoba menyalakan sistem gerbang otomatis. Sebelumnya kita coba di mode manual terlebih dahulu. Pastikan selector switch berada di mode manual. Di sini gerbang dari PLS bawah, berarti kita akan menaikkan gerbang menggunakan push button forward. Kita harus menyalakan, mohon maaf, sebelum menyalakan sistem gerbang otomatis kita harus menyalakan Star Watchdog terlebih dahulu untuk menyalakan PFD sampai PFD dalam keadaan ready. Lalu kita bisa menjalankan sistem gerbang. Kita menaikkan gerbang menggunakan tombol forward. Stop. Gerbang Turun. Stop. Turun. Di HMI. kita menaikkan gerbang. Turun. Oke. Lalu di sini saya akan menjalankan dalam mode auto. Pastikan selector switch ke mode auto. Kita akan menaikkan gerbang menekan sensor patung. Lalu kita akan menurunkan gerbang menekan tutup sensor. Oke. Matiin anginnya. Oke. Jadi sistem udah kembali normal ya? Ya, Oke, terima kasih sudah diperbaiki. terima kasih. Di sini saya udah memperbaiki yang tadi rusak, sekarang sudah diperbaiki. Itu kamu Bapak, udah Pak. udah dibilang Pak ya. Itu gerbang jadi manual terlebih dahulu. Stop. Naik. Turun. Oke. Untuk autonya Emergency. Pas. Oke. Emergency. Oke. Oke. untuk di lifter posisi di manual lebih dahulu. HMI-nya. Di HMI. Untuk auto Di push button. Oke. posisi di auto, lifter pindahkan ke auto.
Push bottom. Oke. Saya sudah mau yang tadi dulu sorry Pak. Baik ya, mesin sudah kondisi normal ya. Ya Pak. Oke, terima kasih sudah diperbaiki. Dari gerbang terlebih dahulu. Oh Pak. Kita mode auto. Emergency. Pas. Oke. Turun. Emergency. Pas. Oke, manual. Turun. Naik. Stop. Turun. Oke. Oke. Di HMI. Oke. Maaf. Di push bottom. Oke. Udah diperbaiki ya, udah semula ya. Oke, terima kasih ya, sudah diperbaiki. Pak, ketika sistem sudah diperbaiki, kita mencoba sistem gerbang. Kita coba mode auto. Emergency. Udah manual Pak. Emergency. Stop. Stop. Emergency. Sistem gerbangnya Pak. Udah manual. Autonya Pak. Emergency. HMI nah. Kita coba di HMI Pak. Stop. Kita coba sistem meternya Pak. Autonan HMI. Nu gerbang. Nah, Emergency. sistem barangnya di telepon. Mode auto ya. Manualnya. Ya, Pak. Berarti udah normal kembali ya. Besok closing.